Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Pamungrejo, kepada yang kami hormati Bapak Ibu narasumber calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SDN 4 Pamungrejo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yakni pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan akhlak beliau kita jadikan sebagai suri tauladan kita bagi bapak ibu guru untuk mendidik putra putri generasi penerus bangsa yang hebat serta bermartabat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat sambutan calon guru penggerak, acara yang kelima pemaparan materi tentang keyakinan kelas yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara akan berhenti sejenak dengan isoma pada pukul 12 sampai 12.30 Bapak Ibu. Selanjutnya acara dilanjutkan yakni acara ketujuh pemaparan materi tentang 5 posisi kontrol yang juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan pemaparan yang terakhir yakni materi tentang segitiga restitusi disambung dengan diskusi, dan acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni doa, kepada Bapak Abdul Sattar kami mohon untuk berkenan memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibu yang saya hormati, khusus kepala sekolah, alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu. Mudah-mudahan acara aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 9 ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa bermanfaat terutama khususnya atas calon guru penggerak Bapak Ferdi Hermanto, Ibu Sumarila dan ini bisa mendapatkan kemanfaatan bagi sekolah kita, teman-teman kita yang lain, sehingga ilmunya bisa tertularkan kepada kita semua. Al-Hadiniyah insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sadar, semoga doa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yakni sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Istirohah SAG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang sangat saya hormati teman-teman keluarga besar dari SDN Pangrejo, Bapak Ibu guru, wabil khusus kepada calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat hidayah dari Allah, pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara diseminisasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam bukan juga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu beserta diseminasi yang sangat saya hormati, alhamdulillah dengan dilaksanakan acara seperti ini merupakan kegiatan yang mana untuk menyebarkan informasi dari calon-calon guru penggerak kepada kita semua secara efektif. Kepada siapa? Kepada kita semua, agar kita ini bisa memahami informasi-informasi yang akan disampaikan dengan secara baik. Dan tentunya yang akan disampaikan ini pun relevan dengan kita semua, dengan kebutuhan kita selaku pendidik. Dan alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini menjadikan kita termotivasi juga. Ilmu-ilmu yang sudah disampaikannya akan disampaikan ini tentunya bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang positif, tentunya positif yang akan disampaikan. Karena apa? Relevan dengan kebutuhan kita semua. Mudah-mudahan dengan acara ini pun bisa memotivasi kita semua yang masih belum menjadi guru penggerak. Walaupun walaupun Bapak Ibu calon guru penggerak, tapi sudah bisa memotivasi kita semua. Utamanya yang bisa masuk di calon guru penggerak ini tentunya yang juga ada minatnya. Di sini ada 6 kalau tidak salah. Yang paling tidak tahun depan ada pendaftaran untuk guru penggerak bisa mengikuti. Itu salah satu bentuk motivasi yang akan diberikan oleh calon guru penggerak kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak berpanjang lebar karena tentunya materi atau informasi-informasi yang akan disampaikan dalam acara diseminasi ini tentunya masih banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan atas sambutannya. Melanjutkan mata acara berikutnya yakni sambutan calon guru penggerak yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Endah Novintiani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pangrejo, kepada Bapak Ibu Guru SDN Pangrejo yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif HNCGP Angkatan 9. Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan karena sudah berkenan hadir. Nah,
mengikuti undangan kami. Kegiatan ini tujuannya untuk diseminasi, Ibu. Kami juga terima kasih banyak Ibu karena sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa ilmu yang kami dapatkan. Bapak Ibu, semoga hari ini nanti semua materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan demi kemajuan sekolah kita juga. Perlu kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu kegiatan di program Guru Penggerak Angka 9, yaitu program aksi nyata pada modul 1.4. Nah, kami harus melakukan aksi nyata baik ini ke lingkungan sekolah maupun ke lingkungan kelas masing-masing. Nah, sebagai aksi nyata kami, yang pertama kami lakukan mengadakan kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, kegiatan Guru Penggerak ini sebelumnya kami sampaikan bahwa jangan dilihat kerutan kami, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering bersani Pak Her, mungkin Bu Mulan atau saya ini kadang sepaneng, kadang pusing, atau kadang kok kayak ngerjakan tugas terus gitu. Kabupaten memang ini nyatanya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ini semua adalah proses bagaimana kita menjadi guru yang lebih profesional lagi. Sekedar promosi, mungkin setelah ini dari kita bertiga bisa jadi inspirasi, bisa jadi contoh bagi Bapak Ibu guru untuk kemudian ikut mendaftarkan juga di program Guru Penggerak, karena yang tentunya manfaatnya itu tidak sedikit. Yang pertama, manfaat bagi kita sendiri, Bapak Ibu, di Guru Penggerak ini memang manfaatnya kita lebih banyak ilmu yang kita dapat yang mungkin di saat kuliah itu belum kita dapat. Lebih banyak hal-hal yang bisa kita terapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan semua ini tujuannya cuma satu, tujuan akhirnya ke pencapaian hasil pendidikan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, berikutnya lagi juga tujuannya bermanfaat untuk anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak ini juga merasa lebih merdeka. Bagaimana Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu guru yang bisa memerdekakan anak, belajar dengan perasaan dan hati yang gembira, belajar dengan sesuai kebutuhan mereka masing-masing, dan semua terlayani dengan baik. Berikutnya lagi yang bermanfaat sekali ini juga tentunya bagi lingkungan sekolah. Nah, bagi atasan tentunya, dengan memiliki beberapa guru penggerak ini, banyak hal inovasi yang baru, banyak program-program baru yang bisa dilaksanakan, atau mungkin banyak inovasi-inovasi dari program yang sudah terlaksana di upgrade lagi. Banyak hal yang bisa dikolaborasi dengan kepala sekolah. Ini tentunya tujuannya juga untuk memajukan lingkungan sekolah kita, yang pastinya Bapak Ibu wali murid juga akan senang sekali. Murid-murid juga akan senang sekali. Nah, dari lingkup sekolah ini, bayangkan kalau dari beberapa sekolah itu semua memiliki guru penggerak dan sekolah ini bisa bergerak berinovasi yang lebih baik lagi. Bagaimana jika sekolah sekecamatan Kepanjen semua punya guru penggerak? Pasti tentunya sekolah-sekolah ini juga punya inovasi-inovasi yang baru, yang pastinya akan memajukan kecamatan Kepanjen. Nah, kalau ini tergerak di semua kecamatan, pastinya juga akan berimbas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, pendidikan Kabupaten Malang akan lebih maju lagi. Nah, tidak akan jadi kendala untuk kita mengikuti atau mengimbangi pendidikan yang ada di Kota Malang. Bapak Ibu, banyak ilmu, banyak kenalan baru, banyak hal yang kita belum tahu nanti kita jadi tahu.
kita masih satu modul, tapi dari kita bertiga ini banyak hal yang benar-benar baru yang memang kita, oh ini di kuliah kok tidak diajarkan. Oh, ternyata ngajar itu seperti ini harusnya. Bapak Ibu, semoga semoga nanti teman-teman kedepannya entah 1, 2 ada yang tergerak untuk mengikuti program guru penggerak karena manfaatnya banyak sekali. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah berkenan mengikuti kegiatan hari ini. Yang kami sampaikan hari ini hanya secuil ilmu yang kami dapat, tidak banyak. Ini hanya dari bagian modul 1.4, itu pun tidak semua. Nah, berarti kita sudah jalan di modul 1. Nah, Bapak Ibu, semoga hari ini ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik, diserap dengan baik, dipahami. Semoga kita semua bisa bergerak dan menggerakkan bersama-sama. Semoga tujuan SDM Pemkab Bejo bisa tercapai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini saja sambutan yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita bisa mengikuti sesi berikutnya. Terima kasih, Is, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara berikutnya kembali akan disampaikan pemaparan materi yang kedua tentang 5 posisi kontrol dan juga dilanjutkan dengan diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Sunabulan kepadanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Pamungrejo serta teman-teman Bapak Guru hebat. Hari ini saya akan melanjutkan lagi setelah dari Pak Her tentang budaya positif, keyakinan, dan kesepakatan kelas. Saya akan melanjutkan materi saya tentang 5 posisi kontrol. Ya, harus hati-hati ketika mengucapkan kontrol supaya ilmunya tidak hilang. Oke, Bapak Ibu, para punten, karena listriknya mati, ada gangguan teknis, jadi materi saya sudah saya share di grup keluarga Pamungrejo 4, komoditif tadi semuanya. Oke. Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak itu bukan selembar kertas kosong yang memang harus kita isi. Jadi Bapak Ibu guru, tugas kita sebagai pendidik, kita hanya mengisi secara samar-samar bahwa anak itu sudah ada, kalau kita bilang sudah ada kemampuan sendiri, sudah ada bakat tersendiri, sudah ada istilahnya sesuatu yang unik pada mereka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru, kita ini menghamba pada murid, menghamba dalam arti positif, okay? Nah, setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, konsep pengajaran tentang pengajaran saya berubah. Pokoknya dipisahnya di slide 5, saya tidak kelihatan. Saya akan bertugas untuk memaksa anak, tapi kita hanya menebali saja. Okay? Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek dari pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pelajaran. Pendidik kita wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Itu yang saya pelajari ketika saya awal jadi guru penggerak dan masuk pada modul 1.1. Dan itulah yang mengubah konsep pendidikan saya tentang pengajaran selama ini. Kita lewati yang untuk video Bapak Ibu. Kita lewati.
kontrol itu harus hati-hati ketika kita mengucapkan perubahan paradigma teori kontrol, ya, atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Berikut paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol merumuskan miskonsepsi. Berarti memang harus kita luruskan sama-sama. Ilusi. Yang namanya ilusi itu apa Bapak Ibu? Khayalan. Khayalan kita bahwa guru itu mengontrol murid, ternyata tidak. Guru ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti contoh pada waktu Pak Her menerangkan tentang disiplin. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi khayalan kita bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa pada anak. Itu semuanya hanya ilusi kita. Oke? Jadi kalau kita menganggap bahwa dengan kita mengontrol anak, berarti kita menerapkan disiplin, itu adalah hal yang khayalan sebetulnya. Tapi itulah yang kita yakini selama bertahun-tahun. Monggo Bapak Ibu kita lanjut. Video lagi, kita lanjut lagi. Diana Gosen dalam bukunya mengungkapkan bahwa ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Pertama, saya memilih ini, sebetulnya saya ragu-ragu. Bu Novi dan Pak Her mengatakan bahwa ini adalah presentasi yang paling mudah, tapi bagi saya ini adalah presentasi yang tidak mudah. Kenapa? Dari kelima posisi kontrol, manakah kita? Saya mengajar mulai 2003, sekarang 2023, hampir 20 tahun saya mengajar. Tapi di manakah posisi saya selama ini? Ternyata saya masih di posisi 1. Saya adalah guru sebagai seorang penghukum. Panjenengan sadari atau tidak bahwa saya adalah guru keluaran zaman Orde Baru. Dulu kelas guru yang dianggap berhasil adalah guru yang dapat mengendalikan anak. Semua anak diam duduk rapi, diam, itulah guru yang berhasil. Saya ingat waktu saya pertama kali mengajar di sini, semua kelas rame, satu kelas rame, dan begitu ada guru senior mendekat di kelas saya, semuanya diam. Dalam hati saya bilang gini ke saya, kapan yo saya bisa membuat anak diam? Kapan ya saya bisa membuat anak itu tenang di dalam kelas hanya dengan sekali pandangan? Jujur atau tidak, guru-guru zaman dahulu adalah guru-guru yang menerapkan satu sebagai penghukum. Nah, dan itu juga akhirnya merasuk ke saya bahwa saya selama ini, selama 20 tahun saya mengajar, saya baru dalam posisi penghukum. Saya belum pernah menjadi pembuat rasa bersalah, saya tidak pernah menjadi teman, saya tidak pernah menjadi pemantau, apalagi level tertinggi yaitu sebagai manajer. Guru yang bagaimanakah kita? Itu yang sebetulnya masih kita cari selama ini. Monggo kita renungkan, monggo kita ubah konsep kita. Guru seperti apa saya? Apakah saya masih guru penghukum? Iya? Iya. Apakah saya pernah membuat rasa bersalah? Mungkin belum pernah. Pernah mungkin. Tapi selama ini kita masih sebagai level guru penghukum. Monggo kita lanjutkan. Penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Itu yang saya dapatkan pertama kali saya mengajar di sini. Waktu dulu panjenengan saya datang ke sini, di sana tuh tidak ada paving Bapak Ibu. Ibu bilang masih ngaji, di sana itu bisa dibilang tanaman rosella, Ibu bilang di sana itu masih karangan. Pada waktu itu salah satu guru mengatakan, yuk kita buat paving. Supaya apa? Supaya arek-arek lek cukup iso berangkang lewat sana.
Waktu itu saya diajari seperti itu. Bisa dibilang guru di sini adalah guru yang killer. Betul Bu Mila? Karena di sini adalah 100% pada waktu itu adalah murid-murid dari tentara. Jadi guru di sini awal saya masuk 2003 tidak ada guru yang berani pindah di sini. Saya bisa merasakan bagaimana killernya guru di sini dan itulah didikan yang saya dapatkan. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Guru akan mengatakan, berapa kali Bapak beritahu ya, kenapa kamu berbuat seperti ini ya. Itu sebetulnya sudah pernah kita lakukan pada waktu kita memanggil anak. Tapi kebanyakan saya sendiri, saya akan mengatakan dengan suara yang keras dan lantang. Itulah saya. Berarti saya masih dalam tahap guru penghukum. Membuat rasa bersalah, panjenengan pernah? Mengajak dari hati ke hati pasti pernah. Tapi jarang kita lakukan. Yang pertama kali ketika anak bersalah, tentu saja kita akan langsung menjudge anak itu dengan suara yang keras. Itulah saya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, ini guru sebagai teman. Biasanya kata-kata yang digunakan, ayolah, masa kamu begini, ayolah, ingat, bantu Bapak Ibu ya, ayolah. Jadi persuasi, dia membujuk. Ya, ini biasanya dilakukan oleh guru kelas bawah. Guru kelas 1, guru kelas 2, biasanya mereka memposisikan diri sebagai teman, tapi tidak dengan guru kelas atas. Karena biasanya untuk guru kelas atas, hubungan seperti ini sudah tidak ada. Saya melakukannya Pak ya, panjenengan juga? Iya. Ya. Yang keempat, mana ya? Oke, mana yang keempat? Guru sebagai pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Panjenengan tadi sudah diajarkan tentang keyakinan, kesepakatan kelas. Biasanya pada posisi pemantau, guru hanya mengingatkan konsekuensinya. Peraturannya apa ya? Sanksi atau konsekuensinya apa ya apabila kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Ingat, kesepakatan kelas berarti sudah kita sepakati antara kita sebagai guru dan sebagai siswa. Beda dengan aturan. Kalau aturan, kata Pak Head tadi, masih satu arah. Tapi kalau sudah kesepakatan kelas berarti sudah ada komunikasi dua arah antara kita sebagai siswa, guru, dan mereka sebagai siswa. Jadi sebagai pemantau, kita mengingatkan kembali, kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya apa ya? Nah, makanya Bapak Ibu, selama seminggu kita MPLS, nanti kita coba, kita membuat aturan atau kesepakatan kelas. Namanya kesepakatan kelas, itu jelas, tapi setiap kelas akan tidak sama. Semakin tinggi levelnya, biasanya kesepakatan mereka semakin tinggi. Contoh di kelas 6, oke, boleh bawa HP, tapi dengan konsekuensinya apa? Nah, itu mungkin bisa diterapkan di kelas 6. Dan posisi yang terakhir ini adalah posisi yang bisa dibilang kita sudah berhasil menjadi seorang guru, adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Jadi ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas, seorang manajer itu akan mempersilahkan mereka, ayo kamu sudah melanggar ini. Nah, bagaimana konsekuensinya? Bagaimana solusi atau permasalahannya? Itu kita sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini, manakah yang sudah panjenengan lakukan?
Sebagai penghukum, ya. Sebagai teman, pernah. Membuat rasa bersalah, ya. Apalagi untuk guru mungkin mapel PKI nggih, Bu Ika kadang sering dipanggil dari hati ke hati sampai Bu Ika tangis menangis dengan anak yang dipanggil karena Bu Ika memposisikan bahwa dia adalah teman yang bisa mengerti perasaan teman. Terus yang keempat, pemantau kita sudah melakukan, dan yang kelima sebagai manajer kadang-kadang. Oke. Ya. Pahami peran guru. 5 posisi kontrol sebagai upaya peninjauan kembali keefektifan penerapan disiplin positif demi menciptakan lingkungan positif yang aman dan nyaman. Itu sebagai 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, slide ini monggo. Nah, itu 5 posisi kontrol bisa. Monggo kita lihat video guru seperti apakah kita. A, B, C, D, dan E, D sampai bisa cari A, B, C, D, E, ada E-nya. Guru seperti apa di posisi panjenengan? Jadi Guru A, pernah mengalami semuanya, Bu. pernah Cuma yang sering dilakukan yang mana mungkin itu. Ya. Kalau semuanya pernah dialami. Yang dominan yang mana, Bapak Ibu? Yang dominan. Gara-gara PR di metu. Guru A, guru F. Iya. Kenapa kau ada 2? Jangan PR. Bapak Ibu, monggo. Ini karena lampu mati. Moro-moro monggo yo. Lampu mati. 5 posisi. Harus hati-hati bilangnya. Bapak Ibu, ini mungkin bisa dijadikan referensi bagi kita. 5 posisi kontrol, ada motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik. Oke? Kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu sebetulnya masih identitas gagal atau masih perilaku kontrol negatif. Kalau kita sudah sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer, berarti kita sudah dibilang perilaku kontrol positif atau sudah sukses. Panjenengan bisa lihat ketika guru berbuat menghardik saya, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir, itu bagaimana bagaimana perkataan kita biasanya. Kalau kamu tidak pancet tae, nah arek iki meneh. Nah, itu sebenarnya sudah kadang secara tidak sadar kita berbicara dengan menunjuk. Nggih, ala pancet tae lakone iki. Itu sebetulnya kita sudah nggih. Kita masih dalam posisi guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Sebetulnya hasilnya dia akan memberontak. Mau dibalik. Nah, dampak pada murid bagaimana apabila kita guru sebagai penghukum? Dampaknya adalah mengulangi kesalahan berulang kali atau perilaku menjadi agresif. Maka ini sebetulnya
untuk kita, kadang kita merasa ini kok pancet ae yo sing lakoni arek kiai ya. Kok pancet ae yo kok gak berubah. Kadang kita sampai ngomong, "Alah pancet ae, sampeyan naik." Ternyata memang dampak pada murid, dia tidak menyadari kesalahan dan dia mengulangi kesalahan itu berulang-ulang kali. Bagaimana dengan pembuat merasa bersalah? Ya, kita biasanya akan berceramah, ya. Terus apalagi menunjukkan kekecewaan dalam walalele. Nah, ya opo sih nak? Biasanya kalimat itu yang kita keluarkan. Hasilnya bagaimana? Biasanya murid akan menyangkal atau semakin berbohong. Murid akan berkata, "Maaf Pak, maaf hari itu juga, besok sudah diulangi lagi." Nah, terus bagaimana kalau perilaku kita sebagai teman? Guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, "Lakukan demi Bapak dan Ibu ya," atau "Ya sudah nanti Bapak Ibu akan bantu bereskan." Hasilnya bagaimana kalau kita sebagai teman? Biasanya anak ketergantungan, oh berarti ketika saya melakukan ini lagi, si ibu guru ini tidak akan marah. Nah seperti tadi contohnya di video, oh berarti kalau saya terlambat lagi, berarti saya tidak akan dimarahi. Oke? Karena murid akan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu ini adalah teman saya." Kemudian balik lagi. Nah dampak pada murid akan seperti apa? Dia akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Makanya Bapak Ibu sebetulnya sebagai teman pun ada plus dan minusnya. Kita bisa memposisikan diri sebagai teman, tapi minusnya adalah anak itu akan ketergantungan dengan kita. Dia merasa, oh kok aku salah, pasti juga akan seperti ini lagi. Hanya dipanggil, diceramai, saya itu selesai. Oke? Bagaimana dengan posisi kita sebagai pemantau? Guru itu menghitung dan mengukur. Nah, guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, nah dan apa yang telah kamu lakukan. Berarti guru itu sebagai pemantau. Itu nanti bagaimana panjenengan melakukan seperti ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Novi di segitiga restitusi. Karena di sana panjenengan akan diajari bagaimana merangkai kalimat, bagaimana kita tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah ketika anak itu berbuat kesalahan. Hasilnya bagaimana? Menyesuaikan bila diawasi. Apabila dia tidak diawasi, dia akan longgar kembali. Nah, dan yang terakhir sebagai manajer, ini sebagai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan diulas lebih lanjut dengan Bu Novi. Nah, guru akan berkata, apakah yang kita yakini? Yang kita yakini berarti yakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yang meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, itulah posisi guru sebagai manajer. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Dia akan menguatkan watak atau karakter siswa. Karena kita mengajak dialog. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu melanggar kesepakatan kelas, apa konsekuensinya? Apa tindakan yang harus kamu lakukan? Nah, bagaimana dampak pada murid? Murid akan mengevaluasi diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Sebetulnya dari 5 posisi kontrol, kita para guru diharuskan sebagai manajer. Tapi itu masih sangat jauh dari kenyataan. Masih bisa sebetulnya Pak Her, tapi kadang dengan kondisi kita kemudian sudah capek melihat murid seperti itu, yang pertama kali kita adalah menghukum dengan suara yang keras. Nah, itulah Bapak Ibu, setelah panjenengan mempelajari 5 posisi kontrol, tugas yang pertama, mungkin panjenengan bisa lihat,
Pada tabel berikut, siapakah kolom siapa yang mengatakan dan posisi kontrol mana? Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti siapa yang mengatakan? Guru. Sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Monggo disirumin Bapak Ibu sampai lebar berikutnya. Hebat untuk teman kita. Bagaimana tepuk hebat? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, jadi yang pertama saya tunjuk Pak R dulu, yang kedua Pak R. Sedikit salah, penting. Sangat luar biasa pertanyaannya, sangat menyebabkan kita berpikir keras. Ternyata memang benar untuk 5 posisi kontrol ini tidak mudah sekali ya. Jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Dari yang menyampaikan berarti guru, yang mana di situ posisinya pembuat merasa bersalah dan mengecewakan. Kemudian kamu tidak benar melakukannya, berarti itu pembuat merasa bersalah. Kemudian ayo lakukan demi saya, di sini ada berupa permohonan, berarti guru sebagai teman. Untuk yang satu, berarti dua tiga. Sampai nomor 2 toh. Oke, nanti kita bahas bersama.
Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini semacam ada semacam ribet atau ukuran ya. Jadi ini masuk dalam pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan atau nanti berhubungan dengan bagaimana kamu bisa memperbaiki. Nanti itu masuk manajer. Di 5, 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Beri tepuk tangan Mas Guru hebat. Hebat. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu penghukum? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ini pembuat rasa bersalah. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Karena kalau sebagai penghukum biasanya kita tidak mau melihat alasan anak itu mengapa dia berbuat salah langsung. Telat, gendino telat. Saya bendino telat kae. Nah, ndak bawa buku maneh. Ndak bawa buku maneh. Lho ora kerjane PR meneh tanpa kita tahu alasan anak itu mengapa. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Sebagai apa? Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, sebagai teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini sebagai penghukum. Apa rencana untuk menyelesaikan ini? Manajer. Salah siji. Pak David, kita beri tepuk hebat. Hebat. Hebat Pak David, sampai jam segini masih di sini nih. Hebat Pak David. Beda latihan. Oh iya, hebat Bulan. Dan Lanjutnya. LK yang nomor 2. Nah ini nanti kita refleksi ya Bapak Ibu. Saat ini Anda berada di mana? Sekolah. Kita yang di tempat kerja atau sekolah mawon nggih. Kalau di rumah jelas kita sebagai penghukum. Kalau bapaknya sebagai teman, kita sebagai penghukum. Kalau di tempat kerja atau sekolah, Bapak Ibu coba panjenengan diskusikan dengan kelompok Setelah itu posisi panjenengan ada di mana dan alasannya kenapa panjenengan masih dalam posisi gimana? Coba refleksikan. Bisa nanti panjenengan presentasi di depan kelas. Saya beri waktu 5 menit. Untuk mengerjakan LK2. Setiap kelompok akan maju, akan mempresentasikan. Oh ya, di situ saja ya. Enggak ada mic-nya. Ya. Untuk LK yang ini kita ambil di tempat kerja atau sekolah mawon, karena kalau di rumah jelas kita adalah Maha benar. mendukung dan membuat rasa bersalah. Sedangkan Bapak Kepada suami. Apa tapi guruku. kelompok 1 kami persilakan, monggo diwakili siapa? Saya ingin anak-anak di kelas bisa lebih dekat dengan saya dan lebih terbuka, dan diharapkan anak-anak bisa menerapkan kedisiplinan. Contohnya anak-anak yang tidak mengerjakan PR Bu, nah, itu biasanya sering sekali murid saya yang di luar itu. Dan itu lagi. Iya, itu lagi. Oke, kalau berarti sebagai teman di kelompok 2, posisinya sebagai teman. Kita beri tangan tuh, tepuk tangan tuh. Oke, Hebat. Posisi kontrol ini semua pernah saya lakukan. Saya pribadi mungkin
itu sengaja atau tidak, tapi yang paling dominan untuk anak kelas 1 terutama saya sebagai teman, Bu, karena untuk menjadikan anak-anak itu berani memiliki rasa percaya diri, kita harus menjadi seorang teman buat anak-anak. Tapi setelah belajar ini tadi ternyata memang benar banyak kekurangannya juga, membuat anak itu tidak mandiri, ketergantungan dan lain-lain. Setelah belajar bersama ini tadi, saya pribadi, kami juga berusaha menjadi atau berusaha belajar untuk yang lebih baik supaya bisa menjadi pendidik yang baik sebagai seorang manajer di kelas. Tidak bisa semua guru itu menjadi guru kelas bawah. Sak pinter-pinternya kita tidak mungkin akan bisa mengajar kelas bawah bagi kelas 1. Bisa dibilang guru kelas 1 inilah guru yang paling memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Kadang beliau menjadi pembuat rasa bersalah, kadang beliau menjadi seorang teman. Jarang sekali guru kelas 1 di posisi sebagai seorang pembuku. Nah, itulah hebatnya guru kelas 1. Jadi mungkin panjenengan bisa beri aplaus untuk guru kelas 1. Bukan untuk hebat. Hebat. Karena bagi guru kelas 1, siswanya bukan hanya siswa di dalam kelas, tapi siswa di rumah. Siapa? Bapak, Ibu, wali murid. Karena anak saya pernah di kelas 1, kebetulan kelas 1-nya di sini. Ketika malam tiba, mungkin panjenengan, saya ini kan tergabung di grup wali murid. Ketika malam tiba, kami akan ruwet membahas masalah 1 PR. Yang kedua, iki mau catatannya anakku belum selesai. Itu ruwetnya wali murid kelas 1 ketika anak saya masih di kelas 1. Dan yang ketiga, apalagi barang-barang yang besok dibawa itu juga sudah kami rembukan di grup di malam hari. Beda ketika anak saya sudah naik ke kelas 2, naik kelas 3, lagi sekarang kelas 5, kami hampir tidak pernah meributkan hal-hal seperti itu. Mungkin saya berharap saya dan panjenengan setelah ini akan merubah mindset kita, akan merubah posisi kita di mana. Karena ternyata guru sebagai penghukum itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata guru sebagai penghukum ternyata malah membuat masalah baru. Karena murid ternyata akan semakin bebal, akan mengulangi kesalahan yang sama. Guru sebagai teman ternyata juga masih ada plus minusnya. Dan ini saya salut dengan guru kelas 1, karena panjenengan ini adalah seorang guru yang mempunyai jumlah siswa yang terbanyak, guru dan wali murid. Nanti kalau kelas 2, kelas 3, apalagi sudah kelas 5, kita biasanya sudah tidak terlalu open dengan anak kita, kecuali karena kita masih kelas 1. Biasanya kita open banget, ditanya PR-nya apa, gurunya bagaimana. Bahkan mungkin kita lebih kenal guru kelas 1 dibanding guru kelas yang lainnya. Monggo panjenengan bertanya pada diri panjenengan sendiri. Ketika anak saya dulu mengaji di jilid 1, saya kenal dengan ustadzahnya. Karena saya akan bertanya, "Oh, tadi ustadzah bagaimana?" Nah, ternyata sudah masuk jilid 3, jilid 4, saya tidak tahu yang mana gurunya. Nah, itu menunjukkan bagaimana sebetulnya untuk guru kelas 1 bisa dibilang mereka adalah sebagai teman. Ini juga mungkin panjenengan dan saya setelah ini akan merefleksikan bagaimana seharusnya saya ketika ada siswa yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Memang kadang spontanitas kita akan berteriak dan menunjuk. Apalagi kelas saya di kantor, anak-anak main pintu sudah langsung keluar dan sudah saya berteriak. Padahal yang seharusnya saya lakukan adalah
Saya ke kelas menanyakan pada anak-anak bagaimana dengan kesepakatan kita. Kita kan sudah sepakat bahwa anak-anak tidak boleh bermain itu. Nah itulah yang seharusnya saya lakukan. Tapi yang masih saya lakukan adalah saya akan berteriak, berlari dan nece rock. Ya itu baca. Oke, Bapak Ibu, setelah kita belajar ini nanti akan dilanjutkan dengan Bu Novi tentang segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Nanti akan jauh dibahas oleh Bu Novi. Bagaimana cara kita menangani anak apabila anaknya melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini walaupun sedikit, saya dan panjenengan masih sama-sama belajar. Masih sama-sama kita akan belajar merubah mindset kita, merubah pola kita terhadap pendidikan anak-anak. Dan terakhir, saya matur nuwun sangat kepada Bu Is yang memberikan tempat dan waktu bagi kami bertiga, karena teman-teman kami banyak rekan-rekan CGP yang harus mencuri-curi waktu, bahkan tidak disediakan waktu dan tempat melaksanakan aksi nyata. Saya terima kasih sekali Bu Is, panjenengan sangat-sangat memfasilitasi kami, sangat mendukung kami, dan juga untuk teman-teman adik-adik saya, ayo bergabung menjadi guru penggerak. Betul seperti Bu Novi, ketika kita kuliah dulu, kita tidak mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Mungkin panjenengan tadi saya sebelum Bu Nanda, Bu Nanda ini adalah sarjana S2 UN Cum Laude. Tadi ketika beliau pamit ke saya, beliau bilang seperti ini, Bu Wulan, nanti materinya apa? Saya jawab 5 posisi kontrol. Saya kok baru tahu ya, itu Bu Nanda. Padahal beliau masih baru lulus kuliah. Berarti memang materi ini tidak disampaikan pada waktu panjenengan kuliah. Apalagi saya kuliahnya lulus tahun 2004. Mungkin ya panjenengan yang baru-baru ini juga mungkin tidak pernah mempelajari 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, monggo 3 PNS, Bu Santi, Bu Dian, Pak Rolas, dan 3P 3K, Bu Ita, Pak Sike, Pak David, monggo ayo bergabung menjadi guru penggerak. Kita bergerak, kita menggerakkan untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Jangan dilihat ruwetnya, pasti ruwet. Tapi Bapak Ibu, ya nggak dilihat tapi saya benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa dari guru penggerak. Yang pertama apa? Saya lebih berani maju ke depan. Karena pada waktu kita lokakarya, kita dipaksa maju, kita dipaksa bekerja bersama dengan orang-orang yang baru kita kenal dari berbagai daerah. Karena setiap kita lokakarya itu kelas kita akan berubah-ubah. Jadi saya dipaksa untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan orang-orang yang baru kita kenal. Dan yang kedua apa? Mungkin setelah panjenengan melihat PPT saya, itu saya loh yang buat sendiri, asli. Saya belajar hebat. Saya hebat untuk diri sendiri. Kenapa? Saya belajar sendiri, mau tidak mau saya harus mau. Karena kalau saya tidak mau belajar, akhirnya saya tidak bisa. Jadi yang dulu saya ingat, saya dulu dimarahin Bu Novi pada awal saya megang kelas 4. Saya minta tolong Bu Mila, aku gawe no jadwal kelas. Langsung disal sama Bu Novi, nanti kan kamu itu digawe opo. Saya cuma anak babak. Saya tidak bisa belajarkan, tidak bisa tanpa pada awal saya megang kelas 4. Tapi setelah tugas pertama guru penggerak, saya ingat pada waktu itu harus merekam suara lewat Canva. Baru saya aduh mati aku, lek nggak iso Canva. Akhirnya saya belajar sendiri lewat YouTube. Dan itu mungkin menyita waktu drakor saya, tapi inilah akhirnya saya bisa.
Nggih, saya bisa walaupun bisa dibilang garapannya masih kasar nggih, Bu Mila, garapannya masih kasar, masih kadang belum bisa memotong video, tapi untuk berapa bulan ini saya sudah bisa mengerjakan sendiri. Jadi untuk teman-teman, ayo kita bergerak, tergerak dulu nggih, tergerak dulu, setelah itu baru bergerak, setelah itu kita menggerakkan komunitas praktisi pendidikan di sekolah kita dan juga untuk anak-anak kita.